Oh, oke, oke, ada pas. Izin Kenapa? ya. Siapa yang suruh gitu pakai boleh pakai dari awal teman-teman. Terus, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter. Mohon izin, selamat pagi untuk dokter dan rekan-rekan residen semua. Mohon izin, selamat pagi ini kami akan menyampaikan research dengan judul obstruksi jaundice dengan pembimbing Dr. Nicaya Setiawan, spesialis bedah digestif konsultan. Baik, kami mulai dari pendahuluan. Bilirubin merupakan pigmen empedu kuning jingga yang dihasilkan dari degradasi berbagai protein yang mengandung heme, terutama dari katabolisme hemoglobin. Akumulasi bilirubin serum yang meningkat menyebabkan perubahan warna kuning pada kulit, sklera, dan selaput lendir lainnya yang dikenal sebagai penyakit kuning atau jaundice. Hiperbilirubinemia dapat berasal dari perubahan pada setiap metabolisme bilirubin, salah satunya dari obstruksi saat ekskresi hingga menyebabkan obstruksi jaundice. Berikut kami tampilkan anatomi dari biliary tree, di mana merupakan suatu sistem saluran dengan diameter yang semakin membesar dan yang mengalir melalui empedu saat berjalan dari hepatosit ke kantong empedu dan berakhir di lumen duodenum. Gallbladder sendiri dibagi menjadi bagian bagian, itu adanya bagian leher, infundibulum dengan Hartmann pouch, adanya corpus atau body, dan kemudian ada fundus. Dilihat pada gambar tersebut. Kemudian untuk vaskularisasi, untuk suplai arteri dari gallbladder sendiri ada melalui cystic artery, merupakan cabang dari right hepatic artery yang berasal dari common hepatic artery, merupakan salah satu dari 3 cabang utama dari sel yang Kemudian drainase vena di leher gallbladder melalui cystic vein yang mengalir langsung dari portal vein. Kemudian drainase vena dari fundus dan corpus gallbladder mengalir ke hepatic sinusoid. Berikut kami sampaikan sedikit mengenai fisiologi bilirubin. Bilirubin adalah metabolit penting dari heme, yaitu atau sejenis ferroprotoporfin 9, merupakan enzim hemooksidenasi atau HO yang memotong heme untuk bentuk biliverdin. Kemudian diubah oleh biliverdin edukasi menjadi bilirubin. Dan peningkatan bilirubin pada albumin mencegah isomerasi dan memungkinkan pengangkatannya melalui tubuh ke hati. Bilirubin yang terikat dengan albumin masuk ke hati melalui sinusoid. Kemudian bilirubin yang dikonjugasi dengan asam glukuronat UDP-GT 1A1 untuk membentuk bilirubin glukuronida. Kemudian bilirubin glukuronida kembali ke sitosol dan dari mana dia diangkut melalui membran kanal Golgi untuk diekskresikan ke dalam empedu atau ke dalam plasma. Kemudian ekskresi bilirubin yang terkonjugasi yang ini bersifat polar dan larut dalam air. Bilirubin diubah lagi menjadi bilirubin tak terkonjugasi dan direabsorpsi melalui mukosa usus dan kembali ke sirkulasi enterohepatik. Jaundice atau ikterik digambarkan melalui perubahan warna kekuningan pada tubuh. Ikterik atau peningkatan bilirubin total mungkin disebabkan oleh peningkatan komponen terkonjugasi atau tak terkonjugasi. Ini tergantung pada tingkat di mana metabolisme bilirubin normal diubah. Berikut kami tampilkan tabel tipe dari jaundice, di mana perbandingannya pada prehepatik, hepatosulular, atau hepatik dan obstruktif dengan parameter yang pertama yaitu mekanisme peningkatan bilirubinnya, di mana pada prehepatik itu di mana hemolisis menyebabkan adanya produksi akan berlebihan. Kemudian pada hepatosulular atau yang hepatik itu serapannya kurang dengan konjugasi dan adanya ekskresi oleh hepatosit. Sedangkan pada obstruktif sendiri itu adanya ekskresi yang kurang karena obstruksi pada saluran empedu itu. Kemudian untuk dari jenis bilirubin serum yang terpengaruhi, untuk yang prehepatik itu terutama yang tidak terkonjugasi, kemudian yang untuk hepatosululer itu tidak terkonjugasi dan yang terkonjugasi, gabungan keduanya. Kemudian untuk yang obstruktif itu terutama yang terkonjugasi atau lebih dari 50%. Kemudian untuk bilirubin urinnya pada prehepatik tidak ada, atau seluler itu ada. Kemudian yang untuk obstruktif juga ada. Kemudian untuk urin urobilinogennya, kemudian di prehepatik itu meningkat. Kemudian di hepatoseluler itu variabel dan di obstruktif itu tidak ada. Kemudian untuk waktu protrombinnya pada prehepatik itu normal. Kemudian untuk hepatoseluler itu abnormal yang tidak dapat diperbaiki dengan vitamin K. Sedangkan yang obstruktif itu juga tidak normal tapi dapat diperbaiki atau dikoreksi dengan vitamin K. Kemudian yang lainnya pada prehepatik itu adanya gambaran hemolisis pada sediaan atau hapusan blood smear darah, di mana didapatkan retikulositosis dengan low hemoglobin. Kemudian pada hepatoseluler hepatik ditandai dengan peningkatan ALT dan AST. Kemudian pada yang obstruktif itu ditandai dengan peningkatan ALP lebih dari 3 kali dari normal. Kemudian untuk prototipenya, untuk yang prehepatik itu biasanya dari anemia hemolitik. Kemudian untuk hepatoseluler itu adanya hepatitis virus. Kemudian kalau yang obstruktif itu adanya batu pada saluran empedu. Kemudian kami sampaikan juga untuk jaundice obstruktif itu merupakan icteric obstruktif yang terjadi akibat obstruksi biliar, yaitu penyumbatan dari saluran yang membawa empedu dari hati ke kantong empedu dan kemudian ke usus kecil.
Sedangkan obstruksi biliar sendiri dapat berasal dari intrahepatik. Berikut kami sampaikan untuk penyebab dari kolestasis intrahepatik itu, termasuk hepatitis bisa disebabkan oleh sirosis, drug induced, dan lesi hepatitis dari hati seperti kista, abses, dan maupun tumor. Kalau dari ekstrahepatik biasanya intraductal meliputi kolidocholitiasis, adanya neoplasma seperti kolangiokarsinoma, ada struktur biliar, dan adanya investasi atau keterlibatan dari parasit, contohnya askariasis dan cacing hati. Sedangkan untuk ekstraduktal sendiri termasuk contohnya adalah neoplasma, pankreatitis, pseudokista, pankreas, dan linfatitis di portal. Kemudian bisa juga disebabkan penyebab dari pasca operasi. Berikut kami tampilkan klasifikasi dari Benjamin untuk obstruksi jaundice. Ada 4 tipe, itu tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Sini pada tipe 1 adanya complete obstruksi, contohnya kemudian ada tumor, kemudian adanya ligasi dari CBD itu sendiri, kemudian adanya kolangiokarsinoma, kemudian adanya parenchymal liver disease. Kemudian untuk tipe 2 sendiri, itunya ada intermittent obstruksi, kolidocholitiasis, kolidocholititis, kemudian dengan duodenal diverticulum, intrabiliary parasit, dan hemobilia. Kemudian untuk tipe 3 sendiri ada chronic incomplete obstruksi, ada struktur dari CBD sendiri, ada stenosis biliaris, kemudian ada chronic pancreatitis, ada stenosis di sphincter OB. Kemudian untuk tipe yang keempat itu ada segmental obstruksi, ada dari trauma, kemudian ada sclerosis cholangitis, ada kemudian batu di intrahepatik, serta kolangiokarsinoma. Berikut kami tampilkan manifestasi klinis dan pemeriksaan laboratorium baik dari hepatoseluler, biliari maupun hemolisisnya. Dari etiologinya itu untuk hepatoseluler itu bisa disebabkan oleh dekompresi kronis dari penyakit hati seperti liver cirrhosis hati. Kemudian bisa disebabkan oleh virus, kemudian bisa disebabkan oleh GD atau drug-induced liver injury, bisa juga disebabkan oleh autoimun, dan bisa disebabkan oleh inherited disorder. Sedangkan untuk biliari bisa disebabkan obstruksi dari gallstone itu sendiri, bisa disebabkan oleh malignansi, bisa disebabkan oleh iskemik, bisa disebabkan oleh autoimun disease juga. Kemudian untuk hemolisis itu ada intra dan extra corpuscular defect. Kemudian untuk initial lab testnya itu masing-masing dari etiologi ini terdapat ada beberapa perbedaan dan persamaan, di mana untuk dekompresi kronik liver disease itu adanya peningkatan dari ALT atau AST ataupun GGT. Kemudian untuk viral itu ada ditemukan juga pemeriksaannya positif, pemeriksaan virologinya. Kemudian untuk drug induced liver injury tadi initial lab test itu ada peningkatan dari ALT AST juga, penurunan albumin, kemudian ada peningkatan dari prothrombin time maupun INR. Kemudian untuk autoimun liver disease itu ada peningkatan dari AP dan CB-nya, peningkatan ALT dan AST juga. Kemudian untuk inherited disorder cuma peningkatan ALT dan AST. Begitu juga dengan biliari, dari masing-masing itu akan menghasilkan initial lab test yang berbeda namun ada beberapa yang persamaan. Kemudian untuk riwayat medisnya maupun dari hasil pemeriksaan fisiknya, untuk masing-masing ini dari hepatoseluler, biliari maupun hemolisis ada perbedaan tergantung dari etiologinya masing-masing. Contohnya untuk yang viral hepatitis itu faktor risiko itu adanya beberapa virus yang menyebabkan hepatitis, ada viral prodrome juga, jaundice maupun hepatomegali pada pemeriksaan fisiknya. Kemudian kami contohkan juga untuk adanya gallstone obstruksi itu didapatkan epigastrik maupun nyeri pada perut yang berhubungan dengan intake makanan yang bisa menyebabkan mual atau muntah sendiri. Kemudian juga pada pasien yang hamil, pasien yang dengan obesitas maupun dengan peningkatan kadar lemak dalam darah. Kemudian untuk hemolisis kami untuk medical history-nya maupun pemeriksaan fisiknya didapatkan riwayat hematologika dengan autoimmune disorder dengan adanya lemon yellow skin dengan keluhan seperti adanya fatigue, kemudian juga adanya splenomegaly. Untuk konfirmasi tesnya itu masing-masing pattern tadi ada berbeda juga masing-masing dari etiologinya, di mana untuk contohnya pada untuk drug induced liver injury kita dapatkan dari Doppler, kemudian dari abdominal CT scan, kemudian untuk autoimun sendiri bisa didapatkan dari pemeriksaan biopsi dari hati dan antibodinya seperti SMA, LKM1, DSLA serta elastografi. Kemudian untuk gallstone contohnya gallstone obstruksi itu dengan gallstone imaging dengan CT scan, kemudian ditemukan juga dengan ARCP dan MRCP. Untuk malignansi bisa didapatkan juga dengan peningkatan hasil pemeriksaan lab pada pemeriksaan tumor marker, bukan dengan MRCP, MRCP dan biopsi. Kemudian untuk hemolisis sendiri itu dengan konfirmasi tesnya itu dari kontes, blood smear dan deteksi dari antibody sendiri. Next, berikutnya kami tampilkan untuk beberapa pemeriksaan radiologis yang bisa dilakukan, yaitu pertama itu sonografi transabdominal, bisa juga dilakukan dengan sonografi endoskopi, kemudian dilakukan CT, mana dapat membantu menentukan penyebab spesifik dan tingkat obstruksinya. Kemudian untuk MRCP, itu magnetic resonance cholangiopancreatografi, dengan merupakan metode radiasi non-invasif, namun sangat sensitif untuk menyelidiki atau melihat lesi obstruktif pada saluran empedu. Kemudian ada juga dengan ARCP, yaitu endoscopic retrograde cholangiopancreatografi, itu menggabungkan modalitas endoskopi dan radiologis untuk memvisualisasi sistem saluran empedu dan pankreas. Berikut kami tampilkan gambar sebelah kanan itu pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan pelebaran saluran empedu yang ditandai pada kursor. Kemudian gambar di bawahnya itu dari MRCP menunjukkan adanya batu pada saluran empedu yang ditunjukkan dari tanda panah.
Next. Kemudian hasil pencitraan dari pemeriksaan itu, misalnya dari pemeriksaan USG itu, bila ada yang didapatkan dilatasi pada ductus biliarisnya, dianalisa dulu apakah ini gallstone apa tidak. Apabila itu merupakan suatu gallstone, bisa dilakukan MRCP dengan DCBD. Apabila dan bisa dilanjutkan untuk dengan MRCP atau maupun dengan pembedahan. Namun apabila tidak, itu dilakukan CT. Namun dari awal tadi apabila pada USG-nya itu tidak adanya dilatasi pada ductus biliarisnya, nanti dari gambaran klinisnya merupakan satu parenchymal disease atau merupakan satu ductal disease. Bisa dilakukan MRCP maupun liver biopsi. Kemudian bila pada dilatasi ductus biliaris tadi tidak merupakan satu gallstone, bisa dilakukan langsung CT, merupakan satu lesi satu massa. Kemudian untuk bisa dilakukan dengan laparoskopi maupun staging dari tumor itu. Next. Berikut kami tampilkan tata laksana jaundice of visit. Apabila ketika suatu jaundice akan didiagnosis, bisa dilakukan intervensi bedah, endoskopi atau radiologis. Biasanya lebih direkomendasikan. Kemudian untuk sindrom icteric fiktif sangat umum dan sering membutuhkan tindakan bedah. Untuk kolesistektomi, kolesistektomi dilakukan secara elektif, kemudian tanpa adanya inflamasi akut, sebagian kecil dilakukan pada kolesistitis akut dengan peningkatan insiden konversi ke prosedur open dan resiko cedera saluran empedu. Bisa dilakukan dengan laparoskopi maupun dengan open. Sebelah kanan itu kami tampilkan gambar. Next. Baik. Sebelah kanan itu kami tampilkan gambar untuk lokasi portnya dengan 4 port. Kemudian untuk yang di bawah itu untuk tindakan open yang dimana itu dengan insisi coher sekitar 1 atau 2 jari di bawah poste. Ya. Next. Berikut tahapan-tahapan dari laparoskopi. Ya, next. Berikut untuk tindakan open kolesistektomi biasanya dicanangkan untuk kasus dengan peradangan berat. Kemudian bila ductus cysticus tidak dapat diidentifikasi dengan aman dan dibedah, misalnya karena perlengketan, dapat dilakukan kolesistektomi subtotal. Sebelah kiri akan tampilkan gambar-gambar tindakan tahapan tindakan pada open kolesistektomi. Selanjutnya kami sampaikan untuk cedera empedu iatrogenik, di mana cedera empedu yang diidentifikasi intraoperatif. Prinsip manajemennya, apabila ductusnya kurang dari 3 mm dapat dilakukan ligasi sederhana. Untuk ductus lebih dari 3 mm dapat ditanamkan kembali ke dalam percabangan biliar. Apabila ada cedera yang bukan dengan elektrocutter dengan lingkaran kurang dari 50%, akan dilakukan penempatan tabung T. Kemudian untuk cedera dengan elektrocutter atau lebih dari 50% dari lingkarannya atau dapat dilakukan reseksi dengan hepatikojejunostomi. Bila defeknya kurang dari 1 cm dan tidak dekat dengan bifurkasi, dapat dilakukan mobilisasi dengan anastomosis end-to-end. Kemudian untuk defeknya lebih dari 1 cm dan dekat dengan bifurkasi, anastomosisnya itu bisa dilakukan biliar entrik atau koledokoduodenostomi atau koledokojejunostomi. Merupakan kemudian cedera saluran empedu yang terlihat pasca operasi. Cedera saluran empedu pasca operasi bermanifestasi seperti jaundice dari perut dengan peningkatan kadar serum ALP. Kemudian diagnosa dapat dipastikan dengan USG dan untuk gambaran anatomi yang tepat dan CT scan dapat juga dilakukan. Penting untuk mengurangi peradangan sebelum melakukan tindakan perbaikan maupun pemeriksaan, karena memungkinkan visualisasi detail anatomi akan lebih baik pada saat pemeriksaan nantinya. Dengan menggunakan modalitas invasi seperti PTC atau percutaneous transhepatic cholangiography, dimungkinkan untuk memasang stent dan defeknya lebih kecil untuk menutup secara spontan sirina waktu. Hepatikojejunostomi RA-NY adalah operasi pilihan yang dapat dilakukan. Berikut kami tampilkan gambaran klasifikasi dari D. Bismuth. Itu ada 5 klasifikasi, di mana gambaran pertama itu camembert ductus dan low hepatic ductus yang lebih dari 2 cm dari hepatic ductus confluence-nya. Kemudian yang kedua itu yang kurang dari 2 cm. Kemudian yang ketiga itu adanya hilar injury dengan tidak adanya residual. Dan yang keempat itu adanya destruksi. Kemudian yang kelima adanya involvement berang sektoral hepatik dari ductus itu sendiri. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu kami tampilkan klasifikasi dari Strasbourg, di mana ada grup A, grup B, grup C, grup D, E1, E2, E3, E4, E5. Dengan definisi grup A itu adanya gambaran dari minor ductus yang masih terhubung dengan camembert ductus. Kemudian yang B itu adanya oklusi, yang ke C itu ada transeksi. Berikut sampai dengan E5. Adanya struktur yang gambarannya seperti yang terlihat pada gambar D yang di tengah. Sedikit kami jelaskan untuk ERCP atau endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Kemudian teknik yang dapat dilakukan
Itu seperti papilektomi endoskopi, kemudian manometri sphincter OD, kemudian sphincterotomi, kemudian pelebaran balon papiler endoskopi. Next. Kemudian ada pengangkatan batu, kemudian ada pengambilan sampel jaringan, kemudian ada penempatan stem biliar dan pankreas, kemudian koloniopankreatoskopi dan drenasi biliar dan pankreas. Berikut kami tampilkan gambaran untuk pemeriksaannya tersebut. Kemudian bisa juga dilakukan tindakan eksplorasi CBD, di mana dilakukan sebagai alternatif RCT pada pasien yang RCT tidak layak atau ditemukan kegagalan pada saat tindakan RCT. Kemudian dapat dilakukan intraoperatif pada pasien yang menjalani kolestetektomi dengan dugaan koledocholithiasis pada saat durante operasi. Ini seperti yang gambaran di bawah, itu dilakukan irigasi dan kateter, kemudian dilakukan eksplorasinya. Mungkin berikutnya kami sampaikan untuk keganasan sendiri bisa dilakukan opsi reseksi. Nanti untuk kolangiokarsinoma intrahepatik itu resesi hepatik, resesi ductus biliaris extrahepatik secara kontinu jika tumor berasal dari pertama jenis infiltrasinya periduktal, tumor besar yang membentuk massa yang menyerang sudu Gleasonian. Kemudian untuk lesi yang hilus dilakukan resesi tumor dan hepatikojejunostomi. Kemudian untuk sepertiga tengah itu eksisi di tepat di bawah hilus hingga duodenum bersama dengan kelenjar getah bening hepatikoduodenal dan retroduodenal itu dilakukan. Bila sepertiga bagian bawah itu dilakukan pankreatikoduodenotomi yang bisa dilakukan. Berikut kami gambar sebelah kanan itu intrahepatik kolangiokarsinoma dan ekstrahepatik kolangiokarsinoma. Next. Berikut gambarnya adanya satu massa dan adanya tumbuhan dari intraduktal, kemudian adanya infiltrasi dari periduktal. Next. Berikutnya untuk tumor yang tidak dapat dioperasi bisa dilakukan bilioenteric bypass, kemudian radiasi lokal dengan iradium 192 yang dimasukkan melalui pendekatan transhepatik, kemudian radiasi sinar eksternal. Kemoterapi tidak banyak berperan, tetapi mitomycin C, adriamycin dan 5 evaluasi tidak dilakukan. Bisa juga dilakukan dengan pemasangan stent atau PTBD. Untuk di Sagito telah dilakukan. Ya, kami sampaikan next. Untuk menurut hukum Kofoisat, jika kandung empedu teraba pada pasien ikterik, hal ini tidak mungkin karena batu empedu, karena batu akan menimbulkan peradang kronis dan kemudian fibrosis dari kandung empedu sehingga membuatnya tidak mampu mendilatasi. Sebaliknya, penyebab misalnya batu terutama tumor akan mengakibatkan distensi kandung empedu dan bisa teraba pada palpasi abdomen. Kemudian kami sampaikan sindroma Mirisi merupakan suatu kondisi langka disebabkan oleh obstruksi ductus biliaris komunis atau ductus hepaticus komunis oleh kompresi eksternal dari beberapa batu empedu yang terkena dampak dari satu batu empedu besar yang terkena pada Hartmann Fold. Berikut ada klasifikasi dan komparasi dari sindrom sendiri, itu ada tipe 1, 2, 3, 4, 5, 5A dan 5B. Next. Berikutnya kami sampaikan kesimpulannya itu untuk perlunya memahami patofisiologi ikterik obstruktif sangat penting karena untuk mengevaluasi yang secara tepat dan dapat mencegah keterlambatan diagnosis. Kemudian anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat dapat membantu dalam memastikan etiologi dari ikterik tersebut. Kemudian modalitas pencitraan dapat membantu dalam mengkonfirmasi dari jinak atau ganasnya dari suatu obstruksi. Ketika obstruksi biliaris mekanis didiagnosis dapat dengan intervensi bedah, endoskopi dan radiologis biasanya sering direkomendasikan. Untuk RCP adalah suatu alat diagnostik dan terapeutik yang dapat untuk penyakit pankreatikobiliar termasuk koledocholithiasis, namun MRCP secara tetap menjadi alat diagnostik alternatif dan dianggap sebagai teknik diagnostik non-invasif pada penyakit biliar. Next. Kemudian pada pasien di mana kandung empedunya berhubungan dengan batu saluran empedu, tidak ada konsensus atau pendekatan laparoskopi atau endoskopi yang harus menjadi pilihan pertama. Kemudian hanya sekitar 20% dari kanker pankreas yang ditemukan dapat direseksi. Saat ini perawatan paling umum adalah dengan stenting biliar endoskopi dan operasi bypass biliar. Rekomendasinya adalah stenting endoskopi harus dilakukan pada pasien dengan prognosis yang buruk, yaitu dengan harapan hidup kurang dari 6 bulan. Untuk pasien dengan harapan hidup lebih dari 6 bulan harus dirawat dengan bypass biliar karena memiliki outcome terkait dengan operasi yang lebih lama. Demikian yang kami sampaikan, dokter. Mohon asupan dan arahnya, dokter. Ya, oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Siap, dokter. Suara itu terdengar jelas. Ya, terima kasih, Dokter Wahid ya. Ini presentasi referatnya cukup lengkap ya. Cuma saya mau tanya, sebentar. Dianukan tolong tadi, tetap ya. Ya. Judulnya dulu. Oke ya. Di print screen dulu. Oke. Nah, begini, Mas. Kenapa Anda ngambil referat dengan judul ini? Kira-kira pesan dan yang akan Anda sampaikan pada teman-teman apa ini sebenarnya kira-kira? Monggo silakan. Iya, dokter. Alasan pemilihan judul ini yang pertama, kasus ini sangat sering, dokter, bagi saya sendiri menghadapinya baik dari poli maupun di Bangsal, dokter. Kemudian ada dari tindakan-tindakan yang merupakan kompetensi dari kami, dokter, untuk bisa mengidentifikasi, dokter,
dari diagnosisnya di awal maupun indikasi untuk merujuk ke level yang lebih tinggi, dokter. Izin dokter. Izin dokter, suara dokter tidak terdengar dokter. Ya, oke. Kira-kira harapan Anda yang agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mendengarkan gimana? Kira-kira pesan Anda? Izin dokter, harapan kami dokter untuk menyampaikan refleks ini untuk teman-teman terutama residen bedah dokter dapat mendiagnosis dengan baik dokter dari awal sehingga pasien dapat diterapi dengan tepat maupun dapat dilakukan tindakan lebih lanjut oleh spesialis bedah digesti dengan penanganan awal yang cepat dan tepat dokter. Ya, kira-kira key poinnya apa? Ya, pada kasus-kasus ini. Pokoknya kita harus bisa dokter membedakan atau mendiagnosis pasien dengan obstruksi jaundice bisa dengan kolelitiasis, kolesistitis, koledocholitiasis maupun kolangitis dokter. Jadi gini, ya, pasien datang dengan iktrik, oke, kamu harus menentukan ini ada 3 tipe ya. Kalau untuk bedah, kamu cukup menentukan kira-kira ini post hepatal apa bukan post hepatal, ya. Kalau yang bagian bedah kan post hepatal. Kalau nanti itu harus ditentukan dulu pasien datang, ini kamu harus bisa menentukan ini kira-kira ini post hepatal yang harus kita atasi apa bukan post hepatal. Bukan post hepatal kan ada 2 ya, prehepatal dan hepatal. Tadi dikatakan bagaimana kita bisa menentukan apakah cepat dirujuk atau bisa kita tangani. Jadi harus kita tentukan dulu ya. Yang kedua, kalau memang dia post hepatal, kita harus menentukan apa kira-kira. Setelah ketahuan itu post hepatal, kita menentukan apa kira-kira? Etiologi itu? Etiologi. Nah, etiologinya itu bisa karena intralumen, lumen, ekstralumen. Tinggal dipilih mana nanti dengan modalitas apa pemeriksaan. Intralumen, batu, lumen bisa karena tumor dari lumennya ataupun struktur dan sebagainya. Adanya parasit dokter, ascariasis maupun cacing. Ekstralumen bisa karena tumor pankreas atau tumor-tumor di luar lumen. Setelah itu boleh. Setelah itu levelnya di mana? Sebenarnya yang kedua ada levelnya dulu ya. Ada obstruktif jaundice, harus kita tentukan levelnya. Levelnya di mana? Apakah di hepatikus komunis, apa di intrahepatal, apa di ekstra hepatal yang distal, baru kemudian kita harus menentukan itu. Baru kausanya kira-kira apa. Itu prinsip nanti yang akan kalian tangani nanti, baik di poli maupun di... Nah, yang akan kamu lakukan modalitasnya itu adalah sesuai dengan yang kamu pikirkan. Ya. Kalau kamu curiga batu, level obstruksi, ya pilih MRCP. Tapi kalau curiga tumor, ya kamu milih CT untuk staging. Ya. Jadi kira-kira itu yang sebaiknya kalian sampaikan. Dan kalau mengenai yang panjang lagi teori dan sebagainya, saya kira mungkin bisa. Nanti tolong ini nanti difilekan ke Mbak Erli ya, Mas. Ya. Baik mengenai ini PPT maupun itu sama bukti untuk ini bahwa hari ini ada presentasi. Sebelumnya bisa di screenshot, dikalikan nanti bisa untuk akreditasi. Ya ini kegiatan-kegiatan ilmiah ini nanti harus difilekan di Mbak Erli ya, nanti tolong Siap. Kira-kira ada pertanyaan ataupun tambahan dari lain-lain, Dr. Wahid mungkin? Dr. Wahid masih ada? Ya. Masih bergabung. Ya, atau yang lain monggo silakan dari trainee atau residen. Nambah sedikit dok. Ya, monggo silakan Dr. Wahid ya. Jadi pagi ya. Jadi yang perlu dipahami sekali adalah di awal tadi mekanisme dari pembentukan bilirubin. Itu kunci dari memahami obstruktif jaundice. Jadi Anda tidak akan tertipu ketika Anda memahami sekali mekanisme metabolisme dari bilirubin, dari itu dari pemecahannya, kemudian proses komplikasinya dan proses ekspresinya, kemudian ada proses reabsorpsinya. Jadi di masing-masing tempat itu Anda bisa pemeriksaan sederhana yang bisa Anda lakukan di poliklinik dan kemudian itu bisa mengarahkan Anda ke kausanya, baik itu prehepatal, hepatal maupun poshepatal. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi itu yang sangat penting Anda harus di luar kepala untuk metabolisme bilirubin. Saya kira gitu dok. Iya betul sekali. Jadi di poli rumah di rumah sakit tipe C pun nanti kan bisa menentukan ini pasien harus diarahkan kemana, mau ditangani sendiri apa mau dirujuk, cukup dengan pemeriksaan yang simple dan semua bisa ya. Tuh, jadi itu dengan mengetahui metabolisme bilirubin tadi, konjugasi dan sebagainya. Yuk ada lagi, silakan. Yang trainee masuk ratanya, bertanya siji apa residen? Apa memberi masukan? Nah, biar kita ilmunya bertambah.
yang praktis ya. Mohon izin dokter. Oke, silakan. Izin dokter, dengan Albert dari R1 Bidang Umum dokter. Ya. Izin bertanya terkait, jadi sebetulnya kan kalau di pasien-pasien dengan permasalahan di biliar itu ada yang kuning, ada yang tidak kuning, kemudian ada yang nyeri saja. Jadi sebetulnya perbedaan mendasar yang ingin saya tahu mengenai kolelitiasis, kemudian ada kolelitiasis, kolangitis itu secara prinsip supaya kita cepat pada saat mendiagnosa itu bagaimana dokter? Mohon izin. Ya. Dijelaskan dokter. Oh, ya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pada untuk kasus-kasus itu ada istilah kolelitiasis, kolelisitis, koledokolitiasis maupun kolangitis. Perbedaannya itu bisa kita jelaskan satu persatu untuk contohnya dari medical termnya dulu, yaitu kolelitiasis sendiri dibagi dari kole dan litiasis. Kemudian kole merupakan suatu gall atau bile, kemudian litiasis adanya satu batu atau stone. Kemudian kalau kolesistitis itu kole, gall itu cyst dengan ductus, kemudian itu merupakan satu inflamasi. Kemudian koledokolitiasis, koledoko itu CBD dengan litiasis adanya batu, berarti batu di CBD. Atau kolangitis itu kolangio atau bile ductus dengan itis itu satu inflamasi. Kemudian dari etologinya, kemudian kolelitiasis adanya agregasi atau konsentrasi dari bile di gallbladder. Kemudian kalau kolesistitis adanya obstruksi di ductus cysticus. Kemudian koledokolitiasis adanya batu di CBD. Kemudian kolangitis itu ada obstruksi di CBD. Kemudian dari keluarnya dapat juga kita atau gejalanya dapat kita bedakan juga untuk kolelitiasis adanya nyeri pada right upper quadrant. Kemudian ada keluhan nausea dan vomiting juga. Kalau kolesistitis biasanya mirip namun bisa disertai dengan demam. Kemudian untuk koledokolitiasis biasanya nyeri di right upper quadrant juga disertai jaundice. Kemudian kalau kolangitis biasanya keluhan itu biasanya kita istilahkan dengan Charcot triad, itu adanya demam, jaundice maupun nyeri pada right upper quadrant. Kemudian untuk kita bedakan lagi untuk tindakan treatmentnya untuk kolelitiasis bisa kita lakukan kolesistektomi secara elektif biasanya. Kemudian kalau kolesistitis karena peradangan bisa kita berikan antibiotik, kemudian dengan kolesistektomi juga. Kemudian untuk koledokolitiasis bisa dilakukan dengan antigennya seperti kita jelaskan di referat tadi itu RCP. Kemudian untuk kolangitis bisa kita lakukan pemberian antibiotik RCP maupun kolesistektomi. Itu bisa tergantung dari temuannya, bisa dilakukan cito didapat dari tergantung dari grade-nya, dari mild, moderate maupun severe. Biasanya kolangitis yang mild pemberian yang antibiotiknya, antibiotik saja. Kemudian drainase biliar itu tidak cito. Kemudian kalau grade 2 itu pemberian antibiotik, kemudian early drainase. Kemudian untuk yang grade 3 apabila dengan klasifikasi severe itu dilakukan urgent biliary drainase. Ya, Dr. mohon arahan tambahan, Dr. Ya, oke, terima kasih. Itu mengenai diagnostik dan penanganannya dan tanda-tandanya. Nah, problemnya sekarang pasien itu datang dalam fase apa ya? Pasien itu datang itu bisa dalam mungkin pada awal-awal kolelitiasis ya. Nanti biasanya kolelitiasis itu terdeteksi itu satu, dia karena nyerinya berarti dia sudah ada kolesistitis. Jadi terdeteksi karena ada komplikasinya. Yang kedua adalah kebetulan dia general check up. Ya, beberapa pasien yang kemarin kita operasi itu dia CA mama, USG mama, loh kok ditemukan batu. Jadi tergantung kapan pasien itu datang dalam kondisi apa ya. Kalau yang pas ditemukan tadi seperti yang ada CA mama kemudian USG itu tidak ada gejala apa-apa ya, kolelitiasis asimptomatik. Tapi kalau dia sudah datang dalam keadaan nyeri ya itu berarti sudah complicated. Nah, tentunya nyeri ya. Kalau dia datang dalam keadaan Miller syndrome ya gejala yang utama adalah bukan nyerinya tapi ikteriknya. Kalau pasien datang batu CBD dalam keadaan mungkin belum absorpsi total penuh ya dia datang dalam keadaan mungkin ada tanda-tanda kolangitis awal dan tanda-tanda adanya ikterik yang mungkin masih intermittent. Jadi untuk memahami gejala-gejalanya apa itu sangat tergantung dari timing pasien itu datang ke dokternya. Jadi tidak bisa dipastikan nek nyeri itu harus diagnosisnya ini enggak, kalau kuning enggak, yang jelas seperti tadi ya. Jadi kapan pasien datang, timingnya itu kapan. Makanya kita harus jeli seperti tadi saya katakan. Yang pertama adalah ini pasien datang kenapa, kemudian kalau nyeri ya kita lacak nyerinya apakah itis, apakah kolangitis, apakah yang lain. Kalau datang dengan keadaan ikerik, kita harus menentukan ini pre apa hipatal apa posthipatal. Jadi kita harus berpikir secara sistematis. Nah, memang itu nanti akan kita latih ya, tidak bisa langsung kita dari pertama nggak bisa. Itu nanti kalau kalian sudah berapa lama di poli atau banyak menangani pasien, baru nanti akan ada terjadi pola yang nanti akan kalian memahami sendiri. Itu dalam diagnostik. Belum nanti dalam penanganan pada saat katakanlah operatif. Nah, kalau pada saat operatif itu ada beberapa kemungkinan. Jadi pada saat kita operasi itu kita harus punya plan A, B, C, D ya.
Mungkin kita planningnya pertama mau sunting, ternyata dibuka lengket semua. Ya kita nggak akan mungkin tutup lagi kan, kita harus punya planning B. Planning B-nya mungkin drainase eksternal atau mungkin drainase yang lain. Jadi setiap planning itu harus di dalam pikiran kita itu harus ada cadangannya, planning cadangan itu harus ada. Ya, jadi tidak harus, nah itu tidak harus satu, ternyata nanti kan kaget-kaget kamu, karena setiap operasi, setiap case itu beda-beda sekali. Apalagi kalau tadi dikatakan presiden pertama kesulitannya adalah adesi. Udah, adesi itu adalah kesulitan utama pada pasien-pasien yang sudah dilakukan operasi. Udah itu, kalau nggak ada planning ABCD, nanti kalian mumet sendiri. Kalau udah mumet sendiri dipaksakan, ya akan terjadi perforasi, ya macam-macam. Ya. Mungkin kalian bisa melihat kalau pada pasien-pasien bagaimana sulitnya kalau Hartmann reversal, ya. Bagaimana maunya kita nyambung malah nanti terjadi perforasi-perforasi di tempat yang lain. Jadi ternyata nggak bisa di reversal lagi, harus gimana lagi, harus ada planning yang lain. Itu contohnya aja. Saya kira mungkin itu ya, waktunya sudah cukup. Saya kira untuk yang ini kita akhiri yang presentasi kedua. Monggo silakan kalau ada presentasi yang ketiga. Monggo silakan. Terima kasih dokter, terima kasih arahan dan masukannya dokter. Ya, dilanjutkan untuk yang ketiga. Oke, monggo silakan. Silakan Dokter Wahid kalau masih ada. Dokter Wahid masih? Izin Dokter Wahid, baru saja dokter, live dokter. Kami konfirmasi dokter. Ya. Mungkin kegiatan ya. Ya dokter. Mohon izin dokter, untuk presentasi yang ketiga dikarenakan Dokter Wahid berhalangan. Nggak ada. Dilanjutkan aja, atau minggu depan aja ya bisa? Oh iya, siap dokter. Kami koordinasikan kembali dokter untuk presentasi yang ketiga dokter. Mungkin Dokter Wahid berhalangan dokter, beliau tidak join lagi dokter. Iya, saya juga mau ke poli nih ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih banyak dokter. Sekali lagi kami ucapkan dokter untuk bimbingan arahnya dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Saya izin lab ya. Saya dokter, terima kasih dokter. Bisa tutup kan? Bisa ditutup linknya. Mohon izin dokter untuk link Zoom.